Hai, jumpa lagi dengan saya, Frank Kumpain, dalam rumah besar kita, Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat, dalam acara para Pace Jenggot, Pace Mace, saudara dorang semua. Kita ketahui bahwa dalam waktu dekat, yang tidak terlalu lama lagi, pemerintah pusat, DPR RI, akan segera menetapkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam kesempatan ini, saya tidak sendiri, telah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berdiskusi tentang tema kita hari ini, Otsus untuk siapa? Nah, biar lebih menarik untuk kita bersama-sama diskusikan tema ini, saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir dalam para Pace Jenggot kali ini. Saya akan menyapa narasumber kita yang pertama. Selamat datang Bapak Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Bapak Maksi Nelson Ahoren. Yang kedua, saya akan juga sapa Pak Siors Karel Didaida, Ketua Fraksi Otonomi Khusus. Dan juga saya akan sapa saudara seperjuangan saya, Pak Sakarias Horota, Ketua DAP Wilayah 3 Doberai. Dan narasumber yang telah hadir juga Ketua atau yang disebut Pak Panglima Parlemen Jalanan Provinsi Papua Barat, Bung Ronald Mambiao. Nah, dalam kesempatan ini, dalam para ini juga hadir Bung Samuel Mandowen, Ketua DPD Garda Merah Putih Papua Barat. Nah, Bapak-bapak, narasumber yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di para aspirasi Pace Jenggot. Lebih awal kita memulai dengan kira-kira menurut Pak Ketua MRP, apa yang belum terlaksana semenjak undang-undang itu diberlakukan di tanah Papua. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Di tengah-tengah COVID, kurang lebih hampir mau 2 tahun ini, belum selesai. Banyak aspirasi yang ingin disampaikan. Adik-adik kita tidak bisa tersalurkan dengan baik karena COVID. Hari ini teman-teman dari para ini adakan satu kegiatan yang sangat baik sekali, yang mana bukan hanya kita saja jalan ke jalan berteriak, tetapi dengan cara seperti ini kita ingin menyampaikan dan bersuara kepada pemerintah, bersuara untuk menyampaikan apa yang selama ini terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Saya ingin ke belakang. Pada saat undang-undang ini dia akan berakhir, sebentar berakhir dan akan dibahas, Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat sudah melaksanakan pasal 77 itu dengan baik dan aman dan sukses. Sudah kami laksanakan itu dengan baik. Dalam perjalanan kami menyampaikan rapat dengar pendapat, itu pun apa yang menjadi aspirasi, keinginan dan kerinduan daripada orang asli Papua sudah kami suarakan itu. Sudah kami sampaikan langsung ke DPR RI melalui pansus. Juga kami juga menyampaikan juga kepada DPD RI, kami sudah serahkan, Kemendagri juga kami sudah serahkan, bahkan ke Presiden juga kami bukan surat tembusan. Lobby sudah kami laksanakan, pertemuan surat sudah kami lakukan, menyampaikan kepada negara bahwa menyangkut tentang Undang-Undang Perwat 1921 ini tidak hanya kita membahas di 2 pasal, tetapi kita membahas pasal ini secara menyeluruh. Puji Tuhan, karena apa yang kami suarakan
RDP yang sudah kami laksanakan, teman-teman dari DAP, teman-teman dari Parja, dan seluruh elemen masyarakat dalam aspirasi yang disampaikan, kurang lebih hampir 40% terakomodir dari penambahan 19 pasal itu. Yang tidak terakomodir di situ adalah seluruh komponen masyarakat menyampaikan dialog, itu yang tidak terakomodir. Tetapi menyangkut tentang DPR pengangkatan di kabupaten, saya lihat kemarin terakomodir. Nanti kita lihat lagi, bupati wakil bupati orang asli Papua, kalau terakomodir ya berarti terakomodir semua. Dari pengusaha asli Papua menyampaikan juga menyangkut tentang orang asli Papua kalau bisa ya diberikan porsi, itu juga saya lihat terakomodir semua. Yang tidak terakomodir adalah dialog yang selama ini kita dambakan. Kita duduk dan berbicara dengan negara. Ini yang sampai dengan hari ini belum bisa dijawab oleh pemerintah. Besok tanggal 15, informasi yang kami terima bahwa akan dilaksanakan penetapan atas undang-undang itu. Di 4 hari yang lalu, saya, Ketua MRP Papua dan Papua Barat sudah menyurati kepada DPR RI melalui Pansus bahwa tolong diperhatikan. Ada beberapa pasal yang tidak terkomodir dengan baik. Kalau bisa dihentikan untuk sementara dan meminta kepada Presiden untuk membuat Perpu menyangkut tentang pasal 34 saja. Dengan pasal-pasal yang lain tidak boleh dijalankan. Kami lakukan itu semata-mata karena keinginan dan kerinduan daripada masyarakat. Bukan hanya karena keinginan daripada kami. Kami tidak bermaksud apa-apa. Di dalam dan di kesempatan itu juga, di 10 hari yang lalu, Majelis Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat sudah melakukan uji materi pasal 77 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam uji yang sudah kami laksanakan, ada terjadi pro dan kontra, baik di dalam internal MRP sendiri dan juga terjadi di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Ingin kami sampaikan bahwa dalam pernyataan saya sudah sampaikan, kami tidak melawan negara, tetapi kami hanya meminta keadilan untuk negara memperhatikan apa yang menjadi aspirasi daripada kami. Seperti itu dalam penyampaian kami pada saat kami sampaikan di dalam DMK. Saya berharap bahwa dengan cara yang sudah kami lakukan, semua cara sudah kami lakukan, tetapi negara tetap melakukan perubahan itu. Saya kira dilakukan perubahan itu. Semua cara sudah kami lakukan. MRP dengan berbagai macam cara kami lakukan itu. Tetapi ya itu keterbatasan kami. Kami sudah kerja maksimal. Karena ini rakyat menyampaikan bahwa kita gagal, saya sampaikan tidak gagal. Bahwa MRP Papua Barat berhasil. Dan terbukti ada penambahan 19 pasal itu. Dan ada berapa poin yang terakomodir dan masuk dalam situ. Tugas kita hari ini bahwa mari kita jaga ini dengan baik. Kita lihat apakah dengan perubahan atas Undang-Undang 21 ini akan merubah orang asli Papua ke depan atau tidak. Ini berarti tugas daripada kita semua. Tugas daripada DPR, tugas daripada MRP, tugas daripada Dewan Adat, tugas daripada Parja, dan tugas-tugas daripada kita orang asli Papua untuk mengawasi secara baik. Baik Pak Ketua MRP. Berarti artinya MRP menyetujui kelanjutan otsus itu. Iya, saya sampaikan. Semua cara kami sudah tempuh. Kami buat terobosan, semua cara kami sudah tempuh. Tapi kan ruang itu tidak ada. Ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, dengan ditetapkan Undang-Undang 21 ini, bahwa tugas kita hari ini adalah mengawal itu. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, tapi kalau sudah ditetapkan kita punya tugas untuk tetap mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Itu tugas kita. Nah, seperti itu. Tidak mungkin kita menyatakan tidak setuju, sedangkan negara sudah menetapkan palu. Tugas kita untuk mengawal itu sudah, mengawal kita. Baik Pak Ketua MRP, kita akan sedikit gini. Bagaimana pandangan Pak Ketua MRP terkait otsus jilid 1? Karena kalau saya lihat tadi ada beberapa pasal yang belum terakomodir dan diharapkan seharusnya dari statement Pak Ketua MRP tadi saya lihat ada kerinduan, ada keinginan untuk otsus ini harus dievaluasi menyeluruh. Nah, menurut pandangan Pak Ketua MRP, otsus jilid 1 itu sebenarnya
apa kalau dari kita masyarakat menyatakan, banyak masyarakat menyatakan gagal. Nah, kegagalan itu kira-kira menurut Pak Ketua MRP di tahap pertama supaya kita jangan lagi masuk ke lubang yang sama begitu pada penetapan berikut ini. Jadi di dalam otonomi khusus di jilid pertama, saya boleh katakan bahwa kita harus akui kita tidak, Undang-Undang 1 tidak gagal sepenuhnya, tetapi ada yang berhasil di situ. Ada berhasil. Kita tidak bilang bahwa otonomi khusus gagal, terus kemudian kita mau disalahkan pemerintah, kita salahkan orang Papua, tidak. Mereka sudah kasih kita kesempatan, tetapi kita sendiri yang tidak lakukan dengan baik. Kita harus jujur dan menyampaikan itu juga kepada pemerintah, seperti itu. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa jilid 1 kemarin gagal itu karena ada beberapa perdasus yang kami ajukan ke pusat itu tidak terpenuhi semua. Baik, Pak Ketua. Tidak pernah lain. Hanya lain kan cuma MRP saja. Saya tanya ini menarik. Ini menarik, akan kita gali terus. Saya akan kembali lagi ke Pak Ketua MRP. Tapi saya ingin mengerucutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MRP. Bagaimana pendapat Bung Sakarias Horota, Ketua DAP Wilayah 3 Doberai, terkait dengan otsus jilid 1 itu dulu. Kita ini akan bicara tentang bagaimana yang lama dulu. Baru kita akan masuk ke. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ketua MRP yang yang pertama adalah kita bicara soal otonomi khusus, maka kita bicara soal bagaimana nasib masyarakat Papua, bagaimana nasib masyarakat Papua selama 20 tahun ini. Itu yang perlu menjadi referensi dan evaluasi bagi pemerintah pusat, juga pemerintah daerah dan semua stakeholder. Maka selama 20 tahun perjalanan otsus ini dan sejumlah produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat, apakah memiliki dampak positif secara langsung kepada masyarakat adat Papua, melihat dari semua sektor ekonomi mereka seperti apa, apakah berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua itu selama 20 tahun? Tidak. Berapa banyak orang Papua yang mereka sudah bisa dari usaha kecil bisa punya usaha besar, kemudian di sektor pendidikan dan lain-lain. Seperti tadi Pak Ketua MRP sampaikan, ini aspek-aspek lain itu ada yang berhasil, mungkin di dunia pendidikan, banyak orang Papua yang bisa memanfaatkan situ. Tapi ya di dunia lain juga perlu dievaluasi secara total, sehingga persoalan-persoalan itu tidak akan menggelembung menjadi sebuah gelombang yang besar dan itu menjadi bom waktu bagi pemerintah. Karena masyarakat adatlah, masyarakat asli Papua lah mereka yang harus menikmati hak-hak mereka yang dijamin oleh negara itu sendiri. Sehingga tugas mulia dari negara adalah mensejahterakan rakyat Papua. Karena itu adalah komitmen politik dari negara dengan memberikan otsus sebagai sebuah resolusi konflik bagi 275 suku di Papua untuk menyelesaikan kembali masalah-masalah lalu, penyelenggaraan masalah lalu, dasar dan sebagainya yang selama diabaikan oleh rejim baik Orde Baru dan selanjutnya dengan pemerintahan reformasi selanjutnya. Itu yang menjadi catatan-catatan penting negara harus diserius. Apakah ketika otsus jilid 2 ini ketika dihasahkan dengan sejumlah pasal-pasal tadi 19 pasal yang akan dirubah dan disahkan oleh pemerintah khusus dalam hal ini DPR, apakah itu akan menjamin bahwa negara serius menjalankan apa menjadi tugas negara melalui perubahan kedua dari undang-undang otsus. Baik Bung Sakarias, kita masih ke jilid pertama. Lebih spesifik, indikator satu saja, indikator tidak berhasilnya jilid pertama otsus itu kira-kira di bagian mana yang contoh yang diamanatkan oleh undang-undang otsus itu sendiri. Satu indikator pertama adalah pemerintah harus serius soal penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua, karena itu menjadi catatan yang sejarah kelam bagi masyarakat Papua.
Oke, kita setuju. Kita setuju bahwa ada sebuah proses perjalanan sejarah panjang yang belum terselesaikan oleh pemerintah, oleh negara. Ini akan lebih menarik karena saya akan nyambung dengan yang tadi Pak Ketua MRP sampaikan bahwa ada kerinduan masyarakat Papua untuk melakukan dialog tadi. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua MRP bahwa ada yang belum terakomodir. Ya, dialog ini juga menjadi pertanyaan kita. Saya akan juga kembali nanti ke Pak Ketua MRP. Dialog seperti apa begitu yang didengung-dengungkan oleh masyarakat kita hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akan ini, saya juga ingin mendapatkan beberapa pandangan dari Pak Ketua Fraksi Otonomi Khusus, bahwa kita juga harus tahu bahwa Pak Ketua MRP dan Pak Ketua Fraksi Otsus ini dua produk politik yang lahir karena Undang-Undang Otsus. Jadi kira-kira Pak Ketua Fraksi pandangannya terkait dengan Otsus jilid pertama itu seperti apa? Terima kasih Pak Jenggur, rekan-rekan Ketua MRP yang saya hormati. Saya pikir yang hari ini menunjukkan bahwa ada implementasi dari undang-undang yang benar bagi masyarakat itu sekarang masyarakat itu. Satu, bahwa penerapan aturan di bawah Undang-Undang 21, aturan rapat kasus dan juga PP itu belum dibicarakan dengan baik selama 10 tahun. Ini yang kita berharap ke depan tidak boleh lagi ada. Itu harus diselesaikan, harus tuntas. Jadi Undang-Undang 21 dan terapannya itu harus selesai. Kita berharap di 1 tahun, 2 tahun ke depan itu sudah harus selesai, supaya masyarakat jangan dibingungkan. Kita usul perdasus ke atas itu juga menjadi satu persoalan yang tidak implementasi. Saya punya pengalaman. Tahun lalu kita dorong perdasus masyarakat adat. Itu dia kurang lebih ada sekitar 3 tahun. Sampai akhirnya 2019 baru bisa dilaksanakan. Ini tidak boleh lagi ada. Pasca besok ditetapkan, undang-undang terapan ini harus bisa diselesaikan. Supaya jangan kita orang memberikan satu pencahayaan masyarakat. Karena banyak aspirasi sudah ditampung. Kita dari Fraksi Otsus juga sudah menyampaikan apa yang diberikan atau keinginan dari masyarakat kita data. Dan itu ada 14 poin yang secara kelembagaan DPR sudah disampaikan ke pusat. Dan ya, puji Tuhan ada sekitar 60-70% dari apa yang kita sampaikan itu bisa kemudian tinggal lanjut. Kita doakan supaya ini bisa terjaga sampai pada saat besok bisa dimaklumkan bahwa demokrasi itu akan ada paripurna. Kalau paripurna pansus itu sudah selesai. Kita tinggal, ya kalau boleh jangan lagi ada perubahan lagi dalam masa jenjang dari penetapan pansus ke penetapan di paripurna DPR. Baik Pak Ketua Fraksi, kita lebih menurut Pak Ketua Fraksi, berapa persentase keberhasilan dari pemberlakuan Undang-Undang Otsus di jilid pertama? Ya itu. Kalau kita mau presentasi, saya pikir ini harus data juga ada. Jadi kita sebenarnya pada 2018 itu, saya pikir kami sudah mendorong untuk harus ada studi indeks kepuasan terkait dengan keberhasilan Otsus itu cuma belum ada. Tapi kalau kasat mata, ya banyak yang belum terrealisasi. Itu banyak, sekitar ya 50-60% lah. Kalau semua juga tidak. Baik, kita akan lebih mengerucut. Kita yang belum terrealisasi itu dalam bentuk konteks undang-undang atau kebijakannya. Satu ya, kebijakan itu kan undang-undang, bisa dilakukan kebijakan undang-undang dan juga terkait dengan keberpihakan. Itu dia afirmasi bahwa macam soal hak wilayah, kita tahu betul bahwa hak wilayah itu merupakan hak dari masyarakat adat itu, dan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 18B itu negara menghormati. Tetapi kita coba mendorong untuk bagaimana dia masuk dan terimplementasi di dalam rencana wilayah dan tata ruang. Itulah yang menjadi polemik. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi satu dasar ketika ke depan jangan lagi aturan ini. Baik. Artinya bahwa di jilid pertama Undang-Undang Otsus
itu ada sejumlah kewenangan. Kita bicara dalam konteks regulasi karena kewenangan regulasi ada pada DPR hari ini. Masih Pak Ketua. Jadi menurut saya itu dua-dua salah. Pemerintah daerah dan juga pusat. Pemerintah daerah tidak jeli untuk segera mendorong apa yang menjadi kebutuhan daerah ke pusat. Pusat sementara dalam menyusun peraturan-peraturan yang menunjang keberpihakan dan kewenangan tadi, itu juga agak lambat. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa saya katakan itu pengalaman Perdasus itu, dan kami juga Perdasus pengangkatan ini kan juga korban 1 tahun tidak aktif. Nah, ini dari pusat yang tidak follow up itu dengan baik. Nah, ini yang menjadi satu problematika kita. Tadi saya sudah buka dalam diskusi ini bahwa ini tidak boleh lagi terjadi. Jadi pemerintah daerah dan pusat harus segera menyiasati persoalan ini ke depan dan jangan dalam waktu yang lama. Terapan di bawahnya, misalnya terkait dengan pengangkatan jalur kabupaten kota, itu harus segera ditetapkan. 1 tahun ke depan harus segera. Baik, ditahan dulu Pak Ketua Fraksi. Kita akan masuk ke tahap berikut. Kita akan mulai membahas lebih spesifik karena kita akan menghadapi bersama sebuah agenda besar yang nantinya menentukan arah dan pijakan sebagai anak-anak Papua untuk menentukan masa depannya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikut, saya juga ingin mendengar pendapat dari Bung Ronald Mambiao. Kita kenal beliau ini sebagai Panglima Parjal yang selama ini menggaungkan riak-riak tentang kegagalan Otsus itu sendiri. Nah, ini biar menjadi bahan refleksi kita bersama, bahan evaluasi bersama. Silakan Bung Ronald, kira-kira apa yang menjadi spirit semangat perjuangan kita selama ini bisa kita berbagi dalam diskusi para kali ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hormati Bapak Ketua Kultur dan juga Pak Bosku, Bapak Ketua Dewan Adat dan juga Ketua Gerakan Merah Putih, dan yang terkasih para pendengar atau penonton semua. Saya bersama barisan saya tidak menginginkan menjadi generasi masa lalu, tapi kami bangga menjadi generasi masa kini yang telah menikmati bagian daripada undang-undang otonomi khusus. Tetapi kami juga ingin menjadi generasi masa kini yang dapat menyuarakan persoalan masa lalu. Kenapa demikian? Kita bicara undang-undang otonomi khusus 2021 tahun 2001 adalah bicara tentang persoalan masa lalu Papua, juga bicara tentang persoalan masa kini, dan bicara tentang masa depan Papua di dalam bingkai NKRI. 3 pokok persoalan ini yang seringkali kita di Parlemen Jalanan ingin menyampaikan, bahkan kita sudah menyampaikan di jalanan kepada saudara-saudara kita yang ada di ruangan eksklusif. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin kita bicara tentang masa depan sementara masa lalu persoalan Papua kita belum dapat menyelesaikan? Ini menjadi catatan penting sekali bagi negara dan pemerintah yang mestinya jangan alergi untuk mendengarkan persoalan itu atau ungkapan itu, sebab adalah bagian daripada kerinduan. Jikalau tidak, tentu pasti ada teriakan-teriakan, di mana ujung-ujungnya harus diminta untuk dialog Papua dan Jakarta atau perundingan. Nah, bagian ini kami minta untuk harus kita semua dengan penuh hikmat untuk mencerna itu. Sebab di dalam perundingan itu tentu ada berbagai persoalan yang harus dibicarakan di dalam perundingan itu. Soal hasilnya puas atau tidak, paling tidak harus ada itu. Karena itu bagian dari permintaan orang asli Papua. Baik, Bung Ketua Panglima Parja, saya ingin lebih spesifik perjalanan. Ada persoalan masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin kita bisa lebih memberikan masukan. Kita butuh
semacam tawaran konkret, karena persoalan kita ini sudah menjadi bagian daripada persoalan masa lalu, dan kita tidak pernah, bahkan mungkin di kita dan generasi berikut tidak mungkin menemukan sebuah solusi yang hari ini kita teriak kalau kita tidak menawarkan sebuah konsep lain yang konstruktif untuk menyelesaikan persoalan masa lalu. Saya pikir dengan apa yang tadi kita dorong bersama, sebelum kita jauh, saya ingin minta pendapat Pak Bung Parjal, bagaimana Bung Parjal, Parlemen Jalanan menilai kinerja atau kehadiran fraksi OTUS dan MRP di dalam konteks pemerintahan ini seperti apa? Sudah maksimalkah kinerja ataukah masih kurangkah? Apalagi yang kita supaya ini bisa menjadi bahan masukan kita bersama untuk kita sama-sama mengawal, sama-sama mendukung, karena dua ini hadir dari implementasi undang-undang. Baik, terima kasih. Menurut pengamatan kami di jalanan terkait dengan kinerja daripada kedua perintah atau amanat undang-undang otonomi khusus, di mana harus melahirkan lembaga kultur dan juga fraksi. Sampai saat ini menurut kami sangat baik. Kendati pun ada penilaian bahwa Ketua MRP bersama jajarannya dan juga fraksi otonomi khusus bersama jajarannya belum melakukan atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara total. Tapi menurut kami sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena MRP dan fraksi OTUS telah bersinergi ya, untuk bagaimana menampung aspirasi masyarakat, di mana telah dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat. Sehingga ya konkretnya menurut kami sangat luar biasa. Walaupun sekarang masyarakat di jalanan menyampaikan bahwa otonomi khusus gagal secara administrasi. Otonomi khusus gagal secara administrasi. Tetapi kedua lembaga ini telah berhasil untuk menghimpun segala bentuk aspirasi. Baik. Kita akan lebih fokus lagi ke sesi berikut. Saya mungkin sedikit akan mendengar. Ya, kita tahu bahwa dari pergolakan OTUS antara lanjut dan ya, harus berhenti, itu ada dua ya, persepsi yang hadir di antara anak-anak Papua itu sendiri, dan ini kita juga mohon masukan kira-kira menurut pandangan Garda Merah Putih bagaimana pemberlakuan OTUS itu tahap awal dan dia apa sehingga Garda Merah Putih menyatakan bahwa OTUS lanjut. Baik, terima kasih. Yang pertama, apresiasi buat lembaga masyarakat adat Provinsi Papua Barat yang telah melaksanakan ini. Yang terhormat Bapak Ketua BP, Bapak Ketua Fraksi, Ketua DAP Wilayah 3 Berai, Bapak Ketua Parjal. Baik, kami Garuda Merah Putih atau Garda melihat perjalanan Undang-Undang 21 Jilid pertama, banyak hal yang memang kalau mau dibilang undang-undang ini belum secara maksimal berjalan. Itu harus kita akui juga. Baik itu dari sisi afirmasi, keberpihakan, dan yang paling sering kami lihat di masyarakat di bawah ini yaitu masalah kesenjangan sosial yang sering kami dapati. Jadi menurut kami ke depan kami berharap buat pemerintah bahwa undang-undang ini harus berjalan lebih maksimal lagi. Kami berharap supaya undang-undang ini
Undang-Undang 21 ini sering pelaksanaannya di lapangan itu sering bertabrakan dengan undang-undang sektoral, sehingga pelaksanaan di lapangan terkait dengan Undang-Undang 21 ini belum maksimal. Baik, Bung Sam. Artinya Garda Merah Putih menilai bahwa masih ada kesenjangan. Nah, apa yang salah? Apakah program pemerintah yang tidak berjalan efektif, ataukah menurut pandangan Garda Merah Putih bahwa undang-undang ini belum maksimal pelaksanaan? Baik. Kami berpendapat bahwa aturan ini memang sudah dibuat bagus. Kalau dibilang jujur, kami jujur bahwa aturan ini sudah dibuat bagus. Sekarang kalau kami mau saling menyalahkan satu dengan yang lain, saya pikir bukan saatnya kita saling menyalahkan. Tapi mari kita duduk bersama-sama untuk kita bersama-sama memikirkan bagaimana Papua ini ke depan. Baik, Pak Cemace, saudara dong semua, diskusi semakin menarik. Untuk itu, kita akan kembali lagi dalam diskusi Pak Jenggot. Dalam kesempatan ini, kita break sejenak. Baik, kembali lagi bersama saya, Rengkung Pain, dalam acara para Pak Jenggot. Kita lanjutkan perbincangan kita, diskusi hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di para Pak Jenggot. Selama proses revisi ini, apa saja yang Pak Tuan yang mulia bersama rekan-rekan sudah lakukan selama ini? Silakan Pak. Jadi Majelis Rakyat Papua Barat itu tidak lakukan revisi. Hasil dialog yang kami serahkan secara utuh dan menyeluruh. Kalau terlibat langsung merevisi, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi apa yang pernyataan daripada masyarakat yang masyarakat sampaikan itu seluruhnya kami tuangkan dan kami serahkan. Tadi saya sampaikan tadi, kurang lebih hampir 50% itu seluruhnya hampir terakomodir dari 19 pasal tadi. Yang hanya tidak terakomodir itu adalah menyangkut dialog. Itu tidak, itu yang tidak terakomodir. Dari dialog di situ itu nanti akan menyampaikan tadi sebelum dari Ketua tadi menyampaikan nanti tentang terusan sejarah. Nah itu yang dengan dialog nanti ada di situ. Tetapi seluruhnya yang disampaikan oleh rakyat kurang lebih ada 27 apa dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat sipil. Itu semua terakomodir, sangat terakomodir dengan baik semua. Jadi saya sampaikan, di luar mereka menyatakan penolakan, tetapi di bawah dalam penolakan ada catatan-catatan. Catatan-catatan itu yang tadi saya sebut terakomodir tadi. Artinya bahwa kalau tidak menjawab, bahwa kami akan kami tolak, kan begitu. Jadi di dalam penyampaian daripada masyarakat itu, dari agama punya masuk. Contoh dari Kabupaten Manokwari Selatan punya masuk. Di situ menyampaikan harus ada DPR di kabupaten, masuk seperti itu. Terus kemudian dari masyarakat adat yang menyampaikan bahwa dan OTS juga untuk masyarakat adat, bukan hanya untuk agama saya tapi adat. Saya lihat masuk, kan begitu. Jadi dengan sendirinya bahwa apa yang rakyat sampaikan itu daripada penolakan itu sebagian besar tidak kemudian. Kita setuju bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua Barat hari ini itu sudah disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua, dan hari ini hasil kerja semakin nyata dalam revisi Undang-Undang OTS yang kita ketahui dalam waktu dekat akan ditetapkan. Harapan kita, apa yang sudah dijuangkan, kita akan mulai sedikit masuk ke bagaimana kesiapan MRP, DPR OTS, dan juga elemen masyarakat untuk mengawal penetapan besok dan jilid 2 ini, supaya ibarat tadi kita berjaman, kita masuk lagi di lubang yang sama. Pertama ya, saya terima kasih ya kepada teman-teman di DPR yang mana di situ mereka memperjuangkan
tentang kewenangan MRP harus ditambah. Terus kemudian juga ada penyampaian juga kami kepada Mendagri di minggu yang lalu, kami bertemu langsung secara pribadi dengan beliau. Itu pun juga kami sampaikan. Sebenarnya MRP kami tidak bicara tentang uang, tapi kan bicara tentang kewenangan saja. Kewenangan anggaran ini kan sampai hari ini kan jadi masalah. Karena MRP ini tidak punya kewenangan menyangkut bicara tentang anggaran dan tidak saya dan anggaran kan tidak ada di budget itu tidak ada di kan tidak ada. Semua ada di DPR semua. Kami bersyukur karena DPR otsus. Kemarin kami sudah tawarkan itu kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau bicara menyangkut tentang dana otsus itu berikan MRP ini kewenangan. Supaya menyangkut dana otsus juga kami juga bisa bersuara. Jadi tapi kan kami tidak diberikan kewenangan. Kami tidak diberikan keleluasa untuk melihat anggaran secara tertutup dengan baik, kan tidak. Tentu kan sudah tawarkan kemarin pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, pisahkan anggaran dan otsus dengan pisahkan APBD itu pisahkan. Tentu kan sudah sampaikan semua. Saya berharap bahwa nantinya dengan perubahan yang besok akan dilaksanakan itu, walaupun kami hari ini tidak dengan kewenangan, tetapi kalau sudah ada pemecahan dalam anggaran APBD, otsus di sini, APBD sini, saya kira rakyat Papua doang akan duduk mengawasi secara baik. Baik, Pak Ketua, Pak Yang Mulia Pak Ketua, saya akan kembali ke Pak Ketua Fraksi Otus. Pak Ketua Fraksi Otus, ini ada hal yang menarik dari hadirin ke MRP sendiri. Kita tahu bahwa di MRP itu terdiri dari 3 unsur. Ada unsur agama, ada unsur adat, dan ada unsur perempuan. Dan itu terakomodir dalam Undang-Undang Otsus itu sendiri. Bagaimana Ketua Fraksi Otsus dalam hal ini secara kelembagaan yang memiliki kewenangan legislasi melihat 3 unsur ini dalam konsep budgeting. Saya ingin mendapatkan sedikit perspektif bahwa dalam konsep budgeting kenapa keuangan otsus itu tidak diberikan presentasi. Contoh, ada unsur adat di MRP, ada unsur perempuan di MRP, ada unsur agama. Kenapa tidak didorong tentang budgeting, misalnya ada 10% untuk adat, ada 10% untuk agama, ada 10% untuk perempuan, sehingga dana ini harus dikelola oleh Majelis Rakyat Papua untuk melayani unsur-unsur ini. Kira-kira pandangan dari Pak Ketua Fraksi untuk memberikan penguatan ke fraksi Otsus, karena dua-dua akan menjalankan pelayanan yang sama kepada masyarakat adat. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi terkait dengan apa yang kemarin kami DPR sudah usulkan bahwa MRP harus kita perkuat. Selama ini memang kita lihat MRP ini seperti anjing tanpa gigi, atau ya tidak ada giginya, tidak ada taring. Nah itu kita semua paham bahwa ini dia hanya lembaga kultur yang dipersiapkan hanya untuk melayani adat saja, tetapi budget tidak dikasih, tetapi beban tugas dari mereka ini juga sama, begitu. Ya, mesti. Nah, jadi kami dari DPR itu, saya kemarin dengan teman-teman kita lagi mendorong untuk bagaimana terkait dengan dana otsus seperti yang sudah tadi disampaikan Pak Ketua itu dipisahkan dari APBD. Kenapa? Supaya 3 kelembagaan adat yang tadi dilahirkan oleh otsus itu, ada 3 akan otsus. Mungkin sekarang 4, dan kalau bisa kabupaten kota lagi 5. Sorry, kalau yang saya dengar ada kelembagaan otsus pengelola lagi, itu sudah diputuskan di dalam pansus lembaganya. Gubernur, wakil gubernur tetap masih ada, DPR pengangkatan dari fraksi otsus masih ada, terus MRP. Jadi keempat lembaga ini, mereka lah yang harus duduk untuk membahas anggaran yang 2,25% itu. Kalau menurut saya, supaya di dalam kelembagaan MRP ini ada unsur agama, ada unsur adat, dan unsur perempuan. Ini juga aspirasinya bisa tersalurkan di dalam musrembang otonomi khusus itu. Supaya, dan ini sudah pernah dilaksanakan di Papua Barat, musrembang khusus. Dan ini mekanisme perencanaannya kalau boleh diperbaiki supaya dia naik dari grassroots. Kawal dia punya musrembang mulai dari kampung atau dusun,
naik ke distrik, naik kabupaten, dan kita kunci di provinsi. Supaya pada saat kunci di provinsi, MRP juga ada, DPR PB juga ada, dan juga gubernur ada. Supaya kita bicara mekanisme perencanaan ketika diimplementasi, kita semua kawal implementasinya. Nah, di situ aspirasi perempuan masuk berapa persen yang bisa dikelola oleh MRP. Dialokasikan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Berapa untuk agama, berapa untuk perempuan dan adat. Itu bisa. Dan juga saya berharap kemarin saya bicara bahwa teman-teman pemuda ini juga harus bisa diberikan ruang di dalam MRP. Saya berharap juga dari unsur pemuda juga bisa ada di sana, supaya mereka juga bisa memberikan kontribusi pemikiran. Yang selama ini kita lihat ini kan pemuda banyak, kalau menjalan ini pasti tahu. Ruang-ruang ini kalau boleh itu anak-anak pemuda ini bisa masuk di sana, supaya memperkuat MRP. Bagaimana dari segi mekanisme perencanaan dan budgeting. Baik Pak Ketua. Menurut Pak Ketua, seberapa besar peluang yang bisa kita dapatkan? Karena, mohon maaf, kita melihat belum ada sinergitas antara eksekutif, legislatif dalam mengkomunikasikan apa saja, ya kembali lagi, kewenangan-kewenangan khusus yang hari ini diberikan melalui regulasi Undang-Undang Otsus yang sering kita sering menyatakan Otsus adalah lex spesialis. Lex spesialis seperti apa? Jadi saya pikir untuk perencanaan ke depan, mari kita sudahi kita dulu berpikir bagaimana aturan terapannya supaya apa yang tadi kita dambakan terkait kewenangan kepada MRP ini kan kita bisa revisi PP 54, undang-undang sudah direvisi, PP 54 juga bisa kita revisi begitu. Nah, kita dorong untuk direvisi PP. Kalau tidak bisa ya perdasus kita buat terkait dengan pengelolaan dan otsus itu supaya ya MRP juga bisa punya hak untuk bagaimana ketika dia jalan membicarakan persoalan beban tugas yang sama untuk melihat masyarakat adat, itu juga ada, dia bisa jawab aspirasi mereka pada saat itu. Pak Ketua juga sudah kasih tahu saya bahwa ketika beliau jalan ada gereja panggil peletakan batu dan sebagainya, beliau tidak ada apa untuk bisa ditaruh. Nah ini kalau boleh ke depan ya kita atur supaya lembaga MRP juga bisa ada punya sedikit kemampuan ataupun budget untuk hal-hal tersebut. Beliau bisa, teman-teman di MRP bisa jawab. Baik Pak Ketua Fraksi, kita tahan, kita akan Potong sedikit dari itu siap supaya dia nyambung. Sebenarnya dalam pembahasan anggaran sebelum langsung dilaksanakan itu, Undang-Undang sudah menyambung bahwa MRP dan DPR dulu lakukan pembahasan tersendiri dulu. Setelah itu baru DPR dan pemerintah. Sebenarnya di ruang yang ini sebenarnya sebelum terjadi pembahasan anggaran, ini saya sudah sampaikan di tahun lalu. Saya sudah sampaikan di tahun lalu kepada teman-teman DPR, ketua fraksi ada, ketua DPR juga ada. Mari sebelum dibawa dalam sidang paripurna, MRP dan DPR ini duduk. Kita keluarkan kita anggaran dulu. Ini ada usul sekian. Setelah kita penuh dan tetapkan bersama, baru kita serahkan kepada pemerintah. Yo, sisa tukang motor sudah. Ini yang harus dilakukan. Artinya bahwa regulasi menjamin itu. Iya, undang-undang menjamin. Ya, undang-undang menjamin itu, tapi dalam pelaksanaan tidak pernah dilaksanakan. Iya, ini menyangkut sinergitas tadi. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lari kemana-mana. Teman-teman DPR siap. Besok sidang anggaran 2022. Mari kita duduk. MRP duduk, DPR duduk, kita duduk. Berapa dana itu? 2,8 triliun. MRP yuk butuh berapa? Ini DPR kok butuh berapa terak? Kita klop, sidang paripurna kita tetapkan bersama. Ini sisa. Gubernur yuk bagi dari yuk punya dinas-dinas ini. Terlepas dari daun-daun kan silakan dorong atur. Selama ini kan MRP cuma 3 miliar dari 2,8 triliun. Bagaimana dengan 3 miliar itu kita cukup untuk membiayai? Tidak bisa sama sekali. Baik, yang mulia Ketua MRP ini menjadi catatan penting, catatan menarik buat kita. Ya ini perlu juga dikawal. Saya ingin ke Pak Ketua DAP, kira-kira kita di DAP sendiri melihat proses revisi hari ini, kira-kira DAP yakin tidak? Seperti tadi saya, jangan kita masuk di lubang yang sama menurut
saya tadi sudah terbuka nih, ada beberapa pasal yang terakomodir. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut kami yang jalan pelajaran utama itu jalan itu bukan pelajaran yang untuk titik bagi akan meratakan proses keuangan. Itu bahkan untuk 20 tahun ke depan pemerintah yang menjalankan posisi negara masih ada rakyat yang berkata dan jelas aspirasi harus lebih daripada bertatap. Saya senang secara kelembagaan fakta itu menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah sendiri lalai mengevaluasi baik sisi untuk peraturan perundang-undangan dan kendaraan peraturan di bawah. Ini masyarakat ini mereka tidak memiliki akses. Kenapa saya khususnya perlu komitmen yang baik. Pemerintah harus butuh komitmennya jelas selama 20 tahun. Pemerintah mau kerja apa? Pelayanan seperti kesehatan, perkutaan, lembaga-lembaga dan itu harus sebab kalau tidak bisa struktur bisa semakin terparik dengan negara ini dan Baik, Ketua DAP, saya ingin sedikit kira-kira kalau misalnya saya menolak ini, saya menolak. Saya kalau menolak otomatis ada sesuatu yang menurut saya salah. Saya inginkan seperti apa begitu biar dalam ini kita saya menolak, saya maunya begini. Pertama, kami menolak karena masyarakat Papua pertama menginginkan bahwa hak mereka dihargai negara. Hak adat ya. Adanya penghormatan terhadap asasi manusia di segala sektor kehidupan. Itu sebenarnya. Yang kedua, bahwa pemerintah harus memperbaiki, meminimalisir kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu sebelumnya yang sampai sekarang masih dilanjutkan sebagai kebijakan-kebijakan yang dibawa turun-temurun dari pemerintah. Masih terjadi paradigma bahwa ketika orang Papua menuntut keadilan, bicara ekonomi, bicara lain-lain, masih selalu saja dikaitkan dengan masalah politik, status politik Papua. Sehingga dua pandangan berbeda ini selalu menjadi gesekan. Jadi bagi kami bahwa apabila utus ini dilanjutkan, yang pertama adalah berikan kewenangan penuh atau otonomi seluas-luasnya kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk pemerintah daerahnya mengatur masyarakat adat Papua menurut aspirasi dan prakarsa masyarakat adat Papua itu sendiri. Baik Pak Ketua DAP, apakah ini yang disampaikan Pak Ketua belum lama ini bahwa memberikan kewenangan khusus itu yang dimaksudkan oleh Pak Ketua DAP komitmen negara? Iya. Oke, itu clue ya, itu kunci kita bahwa kita mengharapkan komitmen negara yang memberikan kewenangan seluas-luasnya. Saya kunci di situ statement Pak, karena tadi diskusinya meminta komitmen. Nah, kalau misalnya jadi pertanyaan saya, di komitmen apa yang Pak Ketua DAP mau sampaikan, komitmen seperti apa? Tapi rupanya di akhir tadi saya dapat komitmennya Pak yang diharapkan oleh DAP. Bagaimana dengan Parjal ini? Kita harus memberikan, saya lihat yang paling gencar di jalanan, di mana ini dan mengawal semua kebijakan ini Pak Ketua Parjal. Kewenangan tadi Pak Ketua bilang, kewenangan dalam bentuk undang-undang diberikan oleh negara. Dari Pak Ketua DAP tadi, pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kewenangan untuk daerah seluas-luasnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ketua Parjal melihat seperti apa dalam konteks undang-undang diberikan pemerintahan, siapa yang menjalankan pemerintahan di Papua? Apakah, saya ingin satu pertanyaan kunci saja kepada Ketua Parjal. Pak Ketua Parjal, siapa yang menentukan masa depan orang Papua hari ini? Baik. Pertama saya masuk aja. Kita anak-anak di jalanan berharap
sistem pegang ekor di era 2001 hingga 2021 sekarang tidak lebih buruk, di mana otonomi khusus ini dilanjutkan, kemudian berlaku lagi pegang ekor dan pegang kepala. Begitu. Kalau ini terjadi, maka bagaimana mungkin, saya mau kembalikan, bagaimana mungkin rakyat Papua bisa berpikir tentang masa depannya di dalam negara ini. Nah, ini kembali kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah, tetapi terlebih khusus kepada pemerintah pusat, di mana itu tadi harus mengembalikan kewenangan penuh kepada daerah, karena daerah yang tahu persis tentang persoalan yang ada di daerah, maka kewenangannya harus diberikan kepada daerah. Jangan lagi Jakarta sok mengetahui persoalan yang ada di Papua, nggak boleh, karena itu justru akan memperburuk persoalan di atas tanah itu. Baik, Pak Ketua Parjal, ini semakin menarik bahwa quote and quote bahwa tidak sepenuhnya Jakarta memberikan kewenangan kepada Papua untuk mengurus daerahnya. Menurut saya, apakah Undang-Undang Lotus itu tidak memberikan kewenangan seluas-luasnya? Hingga hari ini, menurut Pak Ketua Parjal, tidak seluas-luasnya kewenangan itu diberikan oleh Jakarta. Mungkin menurut Pak Ketua Parjal yang konkret itu apa? Kewenangan seperti apa yang dikasih oleh pemerintah pusat itu? Baik. Kenapa sampai kita di jalan mengatakan bahwa kewenangan sepenuhnya tidak diberikan kepada daerah? Karena perintah Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 memerintahkan untuk harus membentuk partai lokal dan juga komisi ad hoc. Itu sebabnya tadi saya sampaikan bahwa Otonomi Khusus 21 tahun 2001 itu gagal total secara administrasi. Dengan demikian kami tidak tolak atau kami tidak minta untuk melanjutkan, tetapi kami katakan gagal. Perlu untuk dibenahi, perlu untuk negara mengintervensi sistem pengawasan dan sebagainya, sehingga kewenangan itu harus dikembalikan. Begitu. Karena perintah Undang-Undang Otonomi Khusus ini saja ada berapa hal yang tidak diakomodir. Kita pernah datang ke DPR, kenapa tidak merumuskan sebuah regulasi Perdasus atau Perdasi? DPR katakan bahwa kami telah melakukan itu, tapi sampai di Jakarta pending. Artinya bahwa kami lihat belum ada niat baik daripada pemerintah. Terlebih khusus di daerah ini, saudara-saudara DPR non Papua yang ada duduk di provinsi, DPR provinsi, datang pembahasan Raperdasus terkait dengan perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua. Tiket untuk berangkat sudah ada di tangan. Ini fakta. Nah, dengan demikian maka, untuk supaya wujud daripada daerah lex spesialis itu terwujud dan masyarakat Papua bisa puas, kembalikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur rakyatnya, sehingga muncullah regulasi-regulasi yang melindungi orang asli Papua, memberdayakan orang asli Papua, memberdayakan orang asli Papua. Baik, Pak Ketua Parjal, sebelum saya ke Pak Ketua Garda Merah Putih, saya ingin konfirmasi ke Pak Ketua Fraksi Lotus. Kenapa itu tidak bisa didorong yang disampaikan oleh Pak Ketua Parjal tadi? Lemahnya di mana terkait dengan pembentukan partai lokal dan komisi ad hoc tadi? Baik, terima kasih tadi Jenggo. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Panglima, Pak Perjalanan bahwa politik harus diwadahi dalam satu partai politik, itu juga sudah masuk di dalam usulan DPR, pembentukan partai politik lokal. Itu kita merasa penting dari Provinsi Papua Barat menampung hak politik, kita dorong dari Jakarta. Terus yang kedua tadi terkait dengan komisi ad hoc atau KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, itu juga kita usulkan dalam 14 poin itu. Kita sampaikan ke Jakarta
Tapi di dalam pansus saya tidak tahu apa yang melatar belakang itu. Akhirnya ada beberapa termasuk itu tidak diakomodir. Tetapi kalau hak politik kelihatannya mereka kasih kembali kepada memperkuat pengangkatan sampai ke tingkat kabupaten. Hak politik orang Papua itu partai politik tidak disetujui, tetapi mereka melalui penambahan 1/4 total jumlah kursi seperti pengangkatan provinsi di setiap kabupaten kota. Itu juga sudah masuk untuk menjawab politik itu. Jadi saya pikir mungkin kita perkuat hak politik melalui pengangkatan itu. Betul-betul kita kawal dia supaya itu memang betul-betul diangkat dari masyarakat adat yang ada di situ supaya memberikan warna di dalam parlemen setiap kabupaten kota. Artinya bahwa turunan undang-undang pada Undang-Undang Otsus Jilid 2 itu masih lemah. Bahwa bagaimana kesiapan DAP atau ketua MRP dan ketua fraksi termasuk Pak Ketua Parja ketika Undang-Undang Otsus Jilid 2 revisi ini akan ditetapkan. Saya ingin tanyakan ke Pak Ketua Garda. Pak Ketua Garda selama ini menggaungkan keberlangsungan Otsus. Untuk siapakah keberlangsungan Otsus itu yang digaungkan oleh Pak Ketua Garda, dan apakah Pak Ketua Garda sudah mendapatkan atau membaca revisi, hasil revisi yang sementara akan ditetapkan? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya apresiasi buat negara. Karena dari beberapa pasal, 2 pasal yang akan direvisi itu berkembang sampai dengan 19 pasal. Nah, itu kita harus apresiasi buat negara bahwa memang pemerintah benar-benar konsen terhadap masalah di Papua, konsen terhadap keberpihakan orang Papua. Saya juga melihat bahwa memang terkait pasal 4 di Undang-Undang 21 itu terkait kewenangan itu yang belum maksimal diberikan kepada khusus masyarakat Papua. Tetapi tadi dari 19 pasal saya sangat apresiasi pemerintah. Baik Pak Ketua Garda, artinya dari sekian narasumber yang hadir hari ini di para Pace Jenggot, ada hal yang menarik menjadi catatan kita bahwa kewenangan yang belum diberikan sepenuhnya. Nah, ini akan menjadi menarik kita untuk kita diskusi bagaimana kesiapan selanjutnya di Papua dan Papua Barat, baik dari sisi eksekutifnya, legislatifnya, dan juga para elemen masyarakat yang ada di Papua Barat. Jangan kemana-mana, nonton terus dialog Pace Jenggot. Kita akan kembali setelah ini. Kembali lagi di para Pace Jenggot. Kita akan berdiskusi kembali dengan beberapa narasumber kita. Tentu di segmen terakhir kita, saya akan langsung ke Pak Ketua Majelis Rakyat Papua Barat. Ketika undang-undang ditetapkan, kesiapan dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh MRP? Yang pertama, ini adalah tugas kita ya. Saya dan teman-teman dari MRP, teman-teman dari Perusahaan, kita lihat undang-undang 21. Ini sebenarnya tugas kita berdua, karena kita lihat undang-undang itu. Tugas kita adalah mulai hari ini kita mengawasi. Setelah ditetapkan, MRP dan DPR Otsus, ini harus ada rapat evaluasi yang harus kita lakukan. Kita buat pertemuan, kita rapat, dan setiap 3 bulan sekali kita evaluasi dengan tentang Undang-Undang 21 sampai dengan depan. Undang-undang ini tidak mungkin lagi untuk kita tarik kembali. Kini saya himbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat, tidak ada lagi kita langsung aksi demo, tidak perlu. Yang nantinya akan mengakibatkan kerugian daripada kita semua. Barang sudah terjadi. MRP yang dipercayakan untuk mengurus ini sudah berupaya semaksimal mungkin.
untuk menyampaikan pokok pikiran dan pendapat dari semua masyarakat. Terbukti RDP sudah kami laksanakan dan kami sudah sampaikan, dan hasilnya hari ini seperti yang terjadi. 50% penyampaian daripada masyarakat sudah terakomodir. Tidak ada lagi aksi yang akan dilakukan besok tanggal 15 atau tanggal 17 dan sudah tidak perlu ada aksi lagi. Tapi bagaimana hari ini kita duduk bersama-sama, kita saling bergandengan tangan. Tidak ada lagi blok-blok yang menyampaikan bahwa NKRI harga mati. Tidak boleh ada blok-blok yang menyampaikan lagi referendum harga mati. Tapi bagaimana orang Papua hari ini jadi satu, kekuatan yang kuat. Supaya kalau kita jadi satu, maka apa yang kita cita-citakan tetap akan terjadi, akan tercapai. Stop lagi dengan blok-blok. Stop lagi orang Papua jual Papua. Stop lagi orang Papua satu menghakimi satu sama lain. Tetapi hari ini saya minta untuk seluruh elemen masyarakat bahwa hari ini berikanlah dukungan kekuatan kepada lembaga ini MRP. Berikan kami kekuatan. Saya mau hari ini rakyat hari ini harus ada di belakang Undang-Undang 21 yang hari ini ada, yang itu MRP dengan DPROS. Semua rakyat harus bersandar di belakang kita dan memberikan dukungan kepada kita. Supaya ke depan dalam penetapan nanti di tanggal 15 atau tanggal berapa ditetapkan, kita sama-sama bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan negara hari ini. Perwakilan yang sudah kita tunjuk, DPR berada dari Papua Barat, DPR yang ada dari Papua, DPD yang ada dari Papua Barat, kita sudah beri proyek kepada mereka. Dan hari ini mereka sudah laksanakan apa yang menjadi amanah daripada undang-undang itu. Tidak ada lagi perdebatan terjadi. Saya juga sudah menyampaikan kepada parlemen jalanan, aksi akan dilakukan besok saya sampaikan dihentikan, tetapi dialog yang hari ini kita harus bicara. Saya secara pribadi hari ini menyampaikan kepada parlemen jalanan dan ketua DAP bahwa kami siap membantu. Kami siap membantu apabila dialog ini akan dilaksanakan besok. Bukan lagi dialog yang kita bicara di jalan-jalan, berteriak. Tapi dialog secara bertambah, kita duduk seperti ini dan kita menyampaikan aspirasi. Saya pribadi sampaikan tadi, saya hari ini sudah siapkan. Saya sudah siapkan sedikit berkat yang saya punya. Saya akan kasih kepada teman-teman Parjal untuk lakukan dialog. Ya, nanti kami minta dari LMA dan teman-teman. Kalau mungkin ranah ini bisa kami pakai daripada teman-teman saya bicara di luar, mari kita duduk dan kita bicara. Sebagai anak negeri, sebagai anak adat, mari segala sesuatu kita selesaikan di para adat yang ada di sini. Saya yakin dan percaya bahwa pernyataan daripada Presiden beberapa waktu yang lalu yang sudah menyampaikan akan melakukan dialog. Ini tugas saya, tugas DPROS, kita suarakan ini terus. Dialog apa yang disampaikan akan kami akan sampaikan. Dialog yang disampaikan oleh rakyat kita sampaikan. Dialog yang disampaikan adalah dialog dalam NKRI. Negara selalu bertanggapan yang negatif terhadap lembaga ini. Saya sudah mencapai kepada Mendagri secara 4 mata saya sampaikan. Kalau hari ini Pak Mendagri tidak percaya kepada MRP, bubarkan MRP ini. Kalau hari ini Mendagri menyampaikan bahwa MRP sudah keluar pada jalur, hari ini saya SK-nya dicabut. Karena saya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Berikan ruang dan kepercayaan kepada Majelis Rakyat Papua Barat untuk bisa melihat rakyatnya. Apa yang rakyat sampaikan, kita berhasil kepada pemerintah. Seperti itu. Saya berterima kasih kepada teman-teman LMA dan para adat. Hari ini sudah laksanakan kegiatan ini dengan baik. Saya berharap kegiatan ini kita laksanakan bukan hanya karena kepentingan besok ada penetapan atau ada kegiatan tertentu yang kita dibalik itu semua. Saya berharap ini tidak ada kepentingan. Tapi kegiatan ini kita lakukan rutin terus, kita lakukan rutin terus. Dan perlu ada jadwal yang sudah dibuat. Saya dan Ketua DPROS ada waktu kita duduk dan kita bicara. Kalau bisa ada pos anggaran yang kita siapkan untuk dialog semacam begini. Kalau ini pemerintah tidak siapkan anggaran, Bapak eksekusi anggaran, titip itu masuk ke MRP. Setiap waktu kita duduk dan dialog di masyarakat supaya rakyat lagi tidak berteriak di jalan. Tidak lagi buat keonaran di mana-mana. Cukup sudah kantor MRP sudah terbakar, cukup sudah kantor DPR sudah terbakar, cukup sudah rumah-rumah sudah jadi banyak yang hancur, cukup sudah terjadi penjara di mana-mana. Tetapi hari ini kita sebagai anak negeri, kita berbicara secara bermartabat, sebagai warga negara yang baik, sebagai anak adat yang tahu adat, mari kita duduk dan kita bicara. Sudah tidak ada lagi kata-kata yang bilang kita mau tolak. Ya kita tetap akan jalan terus. Tanggal 15 atau tanggal 17 kita akan tetapkan. Kita bicara tolak sini, tapi kalau undangan jangan. Kan seperti itu. Jadi tidak perlu.
Sini saya menghimbau dan saya mengajak, khusus Papua Barat. Tidak ada dia lakukan aksi lagi di mana-mana. Masa COVID yang sudah di Papua Barat ini, Manokwari termasuk urutan terbesar juga terbanyak. Dengan terjadi kerumunan lagi, ya COVID lagi tambah banyak. Akhirnya nanti korban lagi berjatuhan. Sedangkan masih 20 otsus baru saja mau disahkan besok. Kita akhirnya dengan kita lakukan demo, ada yang meninggal, kita tidak rasakan lagi 20 sampai 30 tahun ini dan otsus ini berjalan, kita rasakan. Oleh sebab itu saya minta sekali lagi Parjal, Ketua DAP untuk menyampaikan kepada adik kita, mari kita berdialog saja secara bermartabat sebagai anak negeri yang baik. Kita dulu dan kita bicara. Saya minta kepada LMA, saya minta kepada para yang hari ini ada di sini, Pak Franky dan teman-teman, buka ruang ini kalau memang dari Parjal dan ini mereka minta untuk kita dialog di sini, kita undang 5-6 orang kita bicara seperti ini. Kita bilang seperti ini. Mungkin itu, mungkin dari saya bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ketua Majelis Rakyat Papua Barat. Saya juga akan meminta pendapat dari Pak Ketua Fraksi terkait dengan otsus akan berjalan sejauh mana komitmen legislatif dan eksekutif di Papua Barat untuk mengimplementasikan undang-undang otsus yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Dari saya tidak mau sebenarnya. Otsus dilanjutkan ini adalah berkat dari Tuhan. Kalau dia tidak setuju, tidak mungkin dijalankan, ditetapkan. Tapi ini berkat untuk kita, masyarakat Papua Barat, masyarakat Papua. Saya berharap untuk berkat ini, mari kita orang kita terima untuk bagaimana menggunakan berkat Tuhan ini dengan baik untuk kemaslahatan kita. Terkait dengan optimisme saya untuk keberlangsungan Tuhan, saya masih optimis karena NLP masih tetap ada, jalur pengangkatan masih tetap ada, bahkan diperkuat sampai ke kabupaten kota. Maka itu amunisi yang cukup untuk kita melakukan perubahan. Tinggal apa yang tadi disampaikan Pak Ketua NLP, mari rakyat datang memberikan dukungan kepada kita. Dulu memang tidak bisa, kalau sekarang mari kita tabrak, kita dobrak dengan tentunya logis dengan konstitusi yang ada. Saya pikir pusat juga akan memberikan kalau ketika kita mau membangun tanah ini dengan hati. Dan waktu untuk berdebat saya pikir sudah habis. Mari kita sekarang bagaimana melihat ke depan, masa depan ini, supaya jangan lagi kita waktu harus berdebat, tapi bagaimana untuk membangun komunikasi yang baik, menyambut berkat yang sudah ada di depan. Artinya bahwa kalau kita membicarakan peraturan daerah khusus seperti apa, duduk diskusi, kita sepakat, itu yang dilaksanakan. Begitu. Perdasus apa, misalnya terkait dengan pengangkatan PNS harus orang asli Papua, sepakati, itu yang kita dorong. Tahun anggaran ini, tahun anggaran ini. Maksud saya seperti itu, supaya kita punya kekuatan ada, dapat memberikan itu, Panglima Parlemen Jalanan ada, LMA ada backup, yang ketua MRP ada, kita dorong, itu yang harus dilaksanakan. Baik Pak Ketua Fraksi, ada hal yang menggelitik buat saya sebenarnya. Ketika Pak Ketua Fraksi bahwa kita siap melakukan implementasi itu dalam konteks melayani masyarakat dengan mempersiapkan. Tapi sejauh mana pemerintah dalam hal ini memiliki database? Ada enggak pemerintah memiliki database terhadap sumber daya yang dia miliki hari ini, terutama orang Papua ketika kita bicara harus masuk ke PNS-nya, harus masuk ke, ada ruang afirmasi terbuka seluas-luasnya, tetapi pemerintah punya database tidak? Itu yang saya ingin. Terima kasih Pak Jenderal. Jadi itu merupakan satu program kita dari fraksi yang juga harus kita selesaikan di tahun ini, bagaimana membangun database orang asli Papua, basis data pokok orang asli Papua. Manusia inan muatan itu yang mana saja, terus dia sekarang profesinya seperti apa, dia kerja di mana, dan dia dusun di mana. Ini sampai sekarang ini otsus jilid 2 tidak ada. Ini satu kelemahan kita. Kedepan saya berharap tahun pertama itu database WAP sudah selesai, supaya 5 tahun ke depan efektif membangun. Kita membangun yang menggunakan 2,25 itu tepat sasaran. Manusia yang dia punya nama Sios Didaiga ini, dia punya profesi sekarang seperti apa, dia mau apa,
Itu yang dijawab oleh pemerintah. Jangan pemerintah bikin dia aturan sendiri dengan terminologinya, datang kemarin dia tidak. Tapi dia mau apa itu yang dilaksanakan. Satu kelemahan kita kemarin 20 tahun itu tidak menyiapkan basis data pokok. Tahun ini harus kita selesaikan basis data pokok, dan saya imbau untuk semua, baik DAP maupun parlemen jalanan. Bagaimana sekarang kita orang harus menyiapkan basis data pokok KUHP itu menjadi dasar untuk pembangunan ini bisa berjalan. Pakai TFO maksimal tidak, maksimal atau tidak. Ketika kita kontentor harus masuk ke dana otsusnya. Saya ingin kita sedikit ke dana otsus. Kalau basis data pokoknya udah siap. Ini masalah keuangan. Kita akan menggunakan 1% yang dikasih ke daerah. 1,25 itu kan akan dalam bentuk safe grant. Maksimalkah tidak untuk melayani masyarakat Papua Barat hari ini menurut Pak? Berikan kewenangan. Ya, kalau basis data pokok itu kita sudah rampung, terus program kita jelas, tidak usah lagi ditangkap. Berikan kewenangan itu kepada kita. Anggaran itu diberikan. Percayakan kepada gubernur yang juga dilantik presiden. Itu kita harus begini. Kita juga harus memikirkan. Kenapa? Ini undang-undang kan undang-undang otsus itu diatur untuk daerah, diatur seluruh kewenangan oleh provinsi. Kenapa uang ini tidak dikasih di provinsi saja? 1,25 itu kenapa tidak diperjuangkan untuk 1,25 itu ada di provinsi, kabupatennya yang harus ketika dia mau menggunakan uang 1,5 itu berdasarkan program. Ini menurut saya akan melihat akan ada polemik baru di situ. Ini harus juga dikawal baik oleh fraksi otsus dan ketua MRP. Kenapa? Uang ini akan ditahan di Jakarta. Nanti Jakarta disalahkan lagi karena 1,5 itu jadi dana block grant. Itu kenapa saya tadi lebih menggelitik untuk ini tolong dipikirkan secara baik. Menurut Pak Ketua Fraksi. Masih sama. Iya, masih. Ini menjadi catatan kita. Terima kasih Pak Jajan untuk mengingatkan bahwa jangan lagi menjadi polemik tadi yang disampaikan Pak Jan. Ya. Lepas kepala pegangnya. Ya. Ini tidak boleh. Kalau kita bicara revisi sekarang untuk membangun orang asli Papua, berikan kepercayaan. Ya, ada 2 lembaga yang sudah dilahirkan. Ya, apalagi kalau besok ada badan khusus. Itu sudah ada lagi lembaga pengawasan. Diberikan, baru diawasi. Ya, dan biarkan pembangunan itu dimulai dari bawah. Nah, kenapa harus takut begitu? Ya, artinya bahwa jangan sampai nanti besok ke depan Jakarta disalahkan seperti tadi, bahwa 1% dikasih, terus 1 ditahan lagi. Banyak program. Saya ingin kembali ke Pak Ketua DAP. Bagaimana menyikapi pesan Pak Ketua MRP tadi yang mengimbau bahwa mari untuk ke depan kita tidak lagi dalam konteks bagaimana turun jalan, tetapi mari dengan cara-cara melalui para kita bicara dari hati ke hati sebagai sesama anak adat. Menurut Pak Ketua DAP. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah ketika otsus ini disahkan oleh DPR oleh pemerintah pusat, jelas adalah sangat menentukan atas dasar orang asli Papua depan. Sebab itu ya, kalau 20 tahun ke belakang kita telah evaluasi lewat mekanisme yang resmi, lewat MRP, rapat dengar pendapat, ya itulah hasil daripada evaluasi dari masyarakat padat. Yang mana 90% mereka menyatakan tolak karena sejumlah deretan kegagalan yang menjadi catatan penting yang harus digarisbawahi oleh negara. Sehingga dalam proses berikut negara betul-betul mengimplementasi itu sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, termasuk kesalahan yang sama. Soal terima atau tidak, yang jelas undang-undang ini miliknya negara. Undang-undang mengatur tentang hajat orang banyak dan hajat milik orang asli Papua. Kami tolak, tapi kalau negara paksakan undang-undang itu berlaku, dia secara otomatis secara umum akan berlaku. Ya, walaupun secara hal-hal yang lain-lain, secara sosial dan lain kita mengatakan tolak-tolak, tapi undang-undang itu dia akan berjalan. Baik. Sebab itu bagaimana komitmen tadi saya sampaikan, komitmen yang pertama adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, MRP, otsus. Bagaimana kewenangan itu diatur, dibagi. Kewenangan pemerintah pusat. Yang pertama menyangkut badan tadi, saya sendiri tidak sepakat pada badan. Kalau menurut saya
mendingan dia otomatis langsung di bawah presiden dengan kementerian khusus sendiri, kementerian khusus urusan Papua, sehingga semua yang menyangkut bidang-bidang semua itu diatur oleh kementerian sendiri. Itu justru lebih langsung di bawah kalau badan kan sudah ada UP4B dan macam-macamnya, semuanya tidak jalan. Biro Otsus, sejumlah peraturan-peraturan presiden yang tidak jalan untuk kebijakan misalnya pengusaha kontra tidak dijalankan oleh pemerintah di daerah. Jadi ya otomatis kalau menurut saya yang harus dijalankan atau rekomendasi bagi pemerintah khusus adalah Otsus harus di bawah kementerian khusus urusan Papua. Bersemua yang menyangkut otonomi khusus mulai dari daerah sampai pusat itu jelas. Jadi secara hierarki pertanggungjawabannya jelas. Dan sebagainya. Baik. Baik Pak. Terima kasih. Ketua DAP Doberai Wilayah 3. Terima kasih statementnya. Saya akan ke Pak Ketua Parjal, ke depan ini harus seperti apa? Ya, catatan kami sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang selalu di jalan menyuarakan hak-hak rakyat, berharap kegagalan administrasi Undang-Undang Otonomi Khusus masa lalu jangan lagi terulang di jilid 2. Berikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya kepada rakyat di daerah. Nah, pemerintah daerah yang mengetahui persis tentang kondisi di daerah. Pertama. Yang kedua, kepada generasi penerus, khusus kepada unit-unit Parlemen Jalan tingkat kabupaten, setanah Papua, apapun yang terjadi, sesungguhnya penetapan Undang-Undang Otsus hari ini tidak memuaskan, ya, tidak, sama sekali tidak memuaskan. Tetapi suka tidak suka karena sudah ditetapkan, maka harapan kami selaku pimpinan di organisasi Parlemen Jalanan, mari jadikan ini sebagai berkat Tuhan, ya. Jikalau ini adalah maksud Tuhan, maka jadikan itu menjadi berkat Tuhan, nikmati, dan tidak untuk harus berhenti memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Tetapi jadikan ini sebagai energi untuk tetap memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua di atas tanah ini. Perjuangan itu dengan tetap mengindahkan aturan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia. Sebab jika kita melanggar, tentu kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Walaupun adalah komitmen bagi pejuang. Pak Ketua Parjal, ini artinya di dalam konteks NKRI ada ruang yang terbuka dalam perjuangan kepentingan orang Papua. Ketika kita ada seperti tadi statementnya bahwa tidak memuaskan rakyat, ada ruang sebagai rakyat. Mungkin ketika pasal-pasal yang kita ajukan ini tidak terakomodir, ada ruang di mana sesuai konstitusi ada Mahkamah Konstitusi. Yang jelas ada ruang. Jujur bahwa sesungguhnya dari Parlemen Jalanan siap untuk menyerahkan dokumen Parlemen Jalanan tentang penetapan ini kepada Mahkamah Agung, kepada DMK nanti. Kami sudah siap pengacaraan. Ya. Begitu. Kendati pun ada ruang. Secara khusus di Parlemen Jalanan, menurut kami ini ada ruang, ya. Ada ruang bagi orang asli Papua untuk menikmati besar, ya, istilahnya makan di sini, ya, belajar di otonomi khusus jilid 2 ini, besar di sini, kuat di sini, untuk melanjutkan hidup Otsus jilid 3 ke apa dan selanjutnya ke depan, begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua Parjal. Sedikit saja kira-kira Pak Ketua Garda Merah Putih, apa harapan dari Pak Ketua Garda Merah Putih tentang keberlangsungan Otsus jilid 2 nanti? Baik, saya melihat penetapan Otsus jilid 2 besok ini merupakan anugerah atau berkat dari Tuhan yang sangat luar biasa, perlu kita sambut ini dengan baik. Saya sepakat dengan apa tadi kata Pak Ketua MRP bahwa tidak perlu ada lagi sekat-sekat atau perbedaan
pendapat dari yang kiri maupun yang kanan. Mari kita duduk di satu meja seperti ini di para adat dan kita mempunyai mimpi bersama. Harapan saya kepada pemerintah daerah bahwa apapun yang diputuskan atau ditetapkan besok lewat itu harus atau dijabarkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk segera juga percepat perdasi dan perdasusnya, agar supaya kekhususan ini juga bisa terakomodir di situ. Baik, itu harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Garda. Terakhir, saya minta tanggapan closing statement dari acara diskusi para Pace Jenggot hari ini dari Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Barat. Kita sudah sampaikan dari awal tadi itu. Yang pertama, saya berterima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah lakukan kegiatan ini, karena kegiatan ini dilaksanakan berarti sudah menyuarakan ini kepada publik. Seluruhnya pasti akan dilihat, akan dengar, dan mereka pasti akan nonton dan akan lihat apa yang sudah kami sampaikan. Terus kedua, saya menghimbau sekali lagi kepada adik-adik kita, tokoh-tokoh kita, masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Penetapan ini akan dilaksanakan tanggal 15. Saya himbau untuk kita menjaga Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari ini menjadi zona aman, damai, ini pada COVID. Langkah yang sudah dilaksanakan hari ini adalah langkah yang sangat tepat. Tidak lagi kita bersuara di jalan, karena apapun yang kita lakukan di jalan tidak akan pernah menghalangi pemerintah untuk menetapkan ini. Sekali lagi, apapun yang kita laksanakan besok dengan turun di jalan tidak akan menghalangi hari ini apa yang disampaikan, apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Saya secara pribadi mendukung parlemen jalanan dan DAP yang nanti akan lakukan hal yang sama hari ini untuk kita lakukan koordinasi. Secara pribadi juga saya bantu, kami akan bantu bahwa marilah kegiatan yang kita laksanakan lagi tidak lagi di jalan, tapi kita duduk seperti begini dan kita saling tukar pikiran. Kita lebih bagus berkelahi dalam ruangan daripada kita berkelahi di luar ruangan. Daripada kita bersuara di luar dan berkeluar-keluar tapi tidak punya hasil. Tetapi dengan hari ini kita berbicara, saya berharap bahwa Pak Jenggot, apa yang hari kita bicara ini ditulis kemudian disampaikan lagi, ditindaklanjuti lagi. Ditindaklanjuti lagi mungkin melalui gubernur kah, mungkin ke DPR RI kah, DPD kah, apa yang hari ini kita bicara. Supaya bukan hanya habis saja di kita di sini, tetapi ada catatan-catatan yang nanti langsung diserahkan lagi ke atas seperti itu. Dan saya terima kasih. Baik, tak terasa sudah 2 jam kita lalui proses diskusi dalam para Pace Jenggot. Dinamika di dalam berdiskusi itu bagian daripada sesuatu yang mengedepankan apa yang menjadi cita-cita dan harapan orang Papua hari ini. Kita tidak akan terlepas dari perjuangan menjaga nyawa orang Papua harus tetap ada 100 tahun ke depan. Bagaimana kita juga harus terus menjaga harta orang Papua harus terlindungi agar martabat orang Papua tetap terjaga. Tentu dalam acara para Pace Jenggot selanjutnya kita akan berdiskusi dengan tema dan topik-topik yang menarik tentang Papua, dan kami akan terus melakukan para Pace Jenggot ini untuk dialog-dialog selanjutnya. Selamat siang, salam dari kami para Pace Jenggot. Terima kasih.